Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Urianto dalam channel Sahabat-Sahabat Sejati. Mohon pada sahabat-sahabat semuanya dukung terus channel ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah ladang amal buat sahabat-sahabat semuanya. Terus like dan komen. Jangan lupa subscriber karena subscribe adalah gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa khusus untuk pengarang kitab Ta'limul Ta'lim yang Ustaz Zanuzi, mudah-mudahan ilmu yang dikarangnya pada kitab ini memberikan sebuah manfaat kepada kita semuanya. Allah hadirin yang mulia dan sholihan, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sahbihi kiram. Wabillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita doakan untuk guru-guru kita semuanya, mudah-mudahan guru-guru kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan dalam memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Wabil khusus Guru Pak Nurianto di Cipasung yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan di alam kuburnya mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Summa ila mahjub ahli kubur Haji Muhammad Salahiyat Ya Haji Ahmad Wahiyat Ya Syekhul Fitah di Ijinah Alhamdulillah. Salih wa farahim ghafrallahu sallallahu alaihi wa nafa'ana bil ulumi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي الحمد بالفرد فلسوء الكرم وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن العاقبة واستغفر الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل محلوم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah mengkaji satu bait syair yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Hasan yang dikutip oleh Syekh Az-Zanuzi di dalam kitab Ta'limul Muta'allimnya, di mana Syekh Az-Zanuzi mengutip salah seorang Syekh Muhammad bin Hasan dalam satu syairnya, di mana syairnya memberikan sebuah motivasi kepada kita bahwa seorang pelajar harus konsisten atau istiqomah. Apa yang harus diistiqomahkan dalam seorang pelajar, di dalam diri seorang pelajar, yakni kata Syekh Muhammad bin Hasan, ta'alam. Mahwa ta'alam. Ta'alam ini adalah belajar. Jadi kita selaku atau seorang pelajar itu tidak
merasa puas dengan yang namanya belajar. Bahkan nanti Syekh Az-Zarnuji yang memberikan sebuah komentarnya bahwa ahli ilmi ini, orang yang disebut dengan ahli ilmi itu adalah orang yang sampai 1000 kali belajar terus diulang-ulang. Nah ini sangat luar biasa. Ya nanti akan dibahas pada pertemuan yang selanjutnya. Jadi ta'allam di sini merupakan salah satu ciri atau salah satu pegangan seorang pelajar atau seorang santri yang memang tidak boleh diabaikan. Tidak boleh diabaikan, bahkan kita tidak boleh merasa puas dengan belajar ini. Jadi jangan ada bahasa saya sudah bisa. Saya sudah bisa. Jadi ketika berbicara tentang konsepsi ta'allam di dalam referensi-referensi yang lain, bahwa makna belajar ini itu harus sampai kepada sesuatu yang sampai lazatul ilmi. Yang seperti apa lazatul ilmi itu adalah seseorang atau pelajar yang memang mempelajari satu pelajaran itu ya bisa dipahami, bisa istilahnya diamalkan, itu disebut dengan lazatul ilmi. Ya, maka Syekh Muhammad bin Hasan ya di dalam syairnya, ta'allam, belajarlah kamu sekalian, belajarlah seorang santri, karena sesungguhnya dengan belajar itu fa'innal ilma. Maka di sini kalimatnya pakai fa. Ya, fa zawab. Fa zawab itu menunjukkan hasil yang cepat, yang dekat. Ya, ketika kita belajar dengan baik, ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, ketika belajar dengan konsisten dan istiqomah, maka belajar kita akan mendapatkan ilmu. Jadi sahabat-sahabat semuanya, ilmu tidak akan bisa didapat tanpa belajar. Belajar itu harus sampai mendapatkan ilmu. Ilmu itu ya kalau pertama dulu kita kajian bahwa ilmu itu adalah salah satunya adalah naqlu zahri ila ma'rifati, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak paham menjadi paham. Nah, itulah ilmu, salah satu ilmu. Maka fa'innal ilma, sesungguhnya ilmu itu zainul lidahtihi, akan menjadi sebuah perhiasan bagi ahli ilmu. Seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi kalau kita renungkan, kalau kita istilahnya pahami, sesungguhnya belajar itu sangat besar manfaatnya. Belajar itu sangat bermanfaat bagi kita. Karena kenapa? Karena yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak paham menjadi paham. Yang menjadi sebuah musuh bagi seorang pelajar itu adalah al-kaslan. Apa itu? Kemalasan. Malas saja seperti ini. Padahal di dalam belajar itu, di dalam mengaji itu, di dalam mengkaji itu, di dalam kajian itu, banyak di sana itu pengetahuan-pengetahuan yang memberikan sebuah nutrisi, memberikan sebuah perubahan terhadap diri kita. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Hasan, fa'innal ilma, sesungguhnya ilmu itu zainul lidahtihi, akan menjadi sebuah perhiasan bagi seorang ahli ilmu. Jadi Syekh Az-Zarnuji terus memberikan sebuah suguhan-suguhan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, agar seorang pelajar, agar seorang santri itu memahami sangat pentingnya
sangat berartinya, sangat bermanfaatnya yang namanya belajar. Seperti itu. Kalau kita tidak belajar, ya kita tidak akan mendapatkan ilmu. Kita tidak akan mendapatkan pengetahuan. Ketika kita tidak mendapatkan pengetahuan, maka kita dikategorikan menjadi orang yang jahil, orang yang bodoh. Seperti itu. Ini sekali lagi renungan ya bagi kita sebagai seorang pelajar. Ayo, gitu kan? Terus belajar, karena dengan belajar, karena dengan istilahnya kita mengaji, itu kita akan mendapatkan sesuatu ilmu yang bermanfaat bagi kita, bukan untuk orang lain. Ya nggak? Justru ketika kita belajar, ketika kita di dalam proses belajarnya ada sesuatu yang kita pahami dan kita tahu, itu bukan untuk orang lain, itu untuk diri kita. Kalau kita sudah masuk kepada orang yang kun aliman, ya kemarin sudah disampaikan, jadi dalam proses belajar itu sampai harus kepada kun aliman, menjadi orang yang alim, orang yang selalu tahu, orang yang serba tahu, ya. Atau orang yang penuh dengan ilmu kun aliman, orang yang alim. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa ketika seseorang sudah menjadi alim, menjadi orang yang serba tahu, orang yang diberikan sebuah keutamaan oleh Allah ilmu, maka banyak istilahnya manfaatnya. Seperti itu, ya, sahabat-sahabat semuanya. Jadi ini penekanannya, ya, bahwa seorang santri harus konsisten, harus istiqomah, terus belajar. Karena dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu. Tanpa belajar kita tidak akan mendapatkan ilmu. Jadi kesimpulannya, dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu. Itu saja yang menjadi sebuah pemahaman yang pertama. Tanamkan dalam diri kita, ya Allah, saya belajar, mudah-mudahan saya diberikan pengetahuan yang bermanfaat. Ya Allah, dengan belajar berikanlah hamba itu sebuah pemahaman, ya Allah, yang bermanfaat. Seperti itu. Jadi dalam konteks di sini, ya, bahwa seorang santri, seorang pelajar itu harus konsisten atau istiqomah dalam belajar. Dikarenakan dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu, dan Syekh Muhammad bin Hasan mengatakan bahwa dengan ilmu itu akan menjadi sebuah perhiasan bagi seorang ahli ilmu. Itu baik setengahnya. Wa fadlun, dan Allah nanti akan memberikan sebuah keutamaan bagi siapa? Ahli ilmu. Ya. Apa sih keutamaannya? Banyak. Baginda Rasul mengatakan dalam salah satu hadisnya, ya, orang yang tidur, naumul alim afsahu min ibadatiz zahmi, itu luar biasa. Tidurnya seorang alim, tidurnya seorang yang berilmu, ya, afsahu min ibadatiz zahmi, lebih baik dari orang yang ibadah tanpa dengan ilmunya. Luar biasa. Ini keutamaannya, ya. Jadi orang yang istilahnya tidurnya saja itu bermanfaat, tapi bukan hanya tidur, ya. Belajar bukan tidur, bukan. Jadi itu perbandingan, fadlun, keutamaan. Bahkan dihikayatkan dalam salah satu hadis, ya, ketika baginda Rasul itu mau masuk ke masjid, ya, Rasul mau masuk ke masjid itu melihat iblis, ya, melihat setan, ya, sedang menangis di luar masjid. Itu Rasul dan setan berdialog, karena Rasul bisa berdialog dengan jin, ya, dengan iblis. Ya, Rasul berdialog dengan iblis, dengan setan waktu itu. Wahai setan, kenapa kamu menangis? Ya, itu Rasul
menanya kepada setan itu. Kata setan jawabnya, aku menangis karena aku takut ya Rasul. Nah, Rasul melihat di dalam masjid itu ada orang yang sedang tidur, ada yang sedang sholat. Ya, kata Rasul, oh kamu takut sama orang yang sholat, kan gitu. Karena Rasul usulnya, oh orang sholat lebih baik daripada orang yang tidur. Ketika istilahnya Rasul mengkonfirmasi kepada si setan itu, wahai Rasul, saya bukan takut kepada orang yang sedang sholat, tapi saya takut kepada orang yang sedang tidur. Rasul kaget. Kenapa kamu takut sama orang yang tidur? Ya. Daripada orang yang sedang sholat. Kata si iblisnya, kata si setannya, wahai Rasul, orang yang sholat itu ibadahnya tidak dengan ilmunya. Ya Rasul, orang yang sholat itu tidak menggunakan kaifiyah sesuai dengan ilmunya. Sedangkan orang yang tidur itu menggunakan ilmunya. Rasul kaget, di sana muncul salah satu hadis bahwa naumul alim abshahu min ibadatiz zahri, bahwa orang yang tidur itu lebih utama daripada orang yang ibadah ya tapi tidak dengan ilmu. Itu luar biasa ya. Ini wafat itu keutamaannya, banyak keutamaan yang lain ya yang dihikayatkan ya di dalam hadis. Salah satunya orang yang istilahnya ahli ilmu itu selalu ibadahnya ya. Kalau di salah satu hadis yang lain itu sampai 700.000 ya ibadahnya, dan dikali dari proses penciptaan langit dan bumi. Luar biasa ya, wafat dulu. Jadi orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah, diutamakan, diberikan sebuah derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat semuanya, bahwa dalam konsep wafadun ini menjadi sebuah motivasi buat kita. Apa motivasinya? Hei santri, hei siswa, hei siswi, hei anak profis, laki-laki dan perempuan, kalian jangan takut ya untuk menyesali ketika kalian hari ini waktunya digunakan untuk belajar. Karena suatu saat nanti ketika waktu pikiran kalian digunakan untuk belajar, Allah akan memberikan keutamaan kepada kita. Seperti itu ya. Jadi sahabat-sahabat semuanya, ini bukan hanya sekedar hikayat, ini bukan hanya sekedar cerita, tapi ini adalah fakta. Mana faktanya? Faktanya di awal sudah dijelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah keutamaan kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya, jadi sahabat-sahabat semuanya, jangan takut. Jangan istilahnya kita merasa orang bisa kebutuhan ngaji deui, wah itu timbulnya nanti merasa uzur dan takabur ya. Ketika istilahnya sama halnya pernah dijelaskan oleh Panut ya, ketika Allah istilahnya wa idz qala lil malaikah, ketika Allah istilahnya berfirman kepada para malaikat ya, usjudu, kalian harus sujud semuanya kepada Adam alaihi salam. Usjudu, semuanya sujud wahai para malaikat itu ya, ila iblis, kecuali iblis. Apa kata iblis? Katanya aba wastakbar. Nah, buat apa saya harus sujud kepada Adam? Buat apa saya ikut ngaji? Buat apa saya istilahnya ikut kajian dan yang lainnya? Sedangkan saya itu sudah bisa kan gitu. Jadi tidak seperti itu.
Maka, ayolah. Jadi sahabat-sahabat semuanya, kita jangan dijangkiti ya, sebuah penyakit yang namanya ujub. Apa wastakbar? Itu iblis itu yang bilang, buat apa saya ikut kajian? Buat apa saya akan biasa? Itu satu penyakit yang luar biasa. Ya. Dihikayatkan dalam salah satu tafsir, ya, bahwa penyakit itu akan selalu menjangkiti kepada seorang ahli ilmu, gitu, ya, kepada seorang ahli ilmu. Kenapa? Karena iblis ini ilmunya sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau istilahnya iblis ditanya tentang keilmuannya itu luar biasa. Ya, jadi luar biasa. Ya. Apa yang menjadi sebuah standaritasnya itu adalah akhlak, ketaatan. Makanya tadi harus datang saya ke kajian ini karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, bahwa anak rohis jangan merasa kita itu dijangkiti oleh penyakit yang namanya ujub. Itu yang Pak Nuryanto takutkan itu. Sudah merasa pinter, sudah merasa bisa, sudah merasa ilmunya tinggi dan yang lainnya. Ini fakta. Ya. Ini fakta. Ya. Jangan sampai fadlun, keutamaan yang Allah berikan kepada kita ini malah akan menjauhkan diri kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan kesombongan. Seperti yang dikatakan iblis, wastakbar. Aku lebih hebat, aku lebih bisa, aku sudah duluan mengkaji dan yang lainnya. Itu yang tidak boleh. Ya, kita doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat rohis yang lain dia tidak terjangkit penyakit seperti itu kan. Ya. Padahal dalam kajian kita ini salah satunya adalah bagaimana kita memberikan sebuah nutrisi keilmuan kepada diri kita yang bermanfaat, yang memberikan sebuah progresif, ya, kepada diri kita, supaya apa? Untuk perbaikan diri kita. Ya, bukan kamu sudah merasa hebat, baik, dia pada juga istilahnya manusia biasa, tapi dengan sering banyak kita mengkaji, belajar ngaji, insya Allah kita juga istilahnya akan menjaga diri. Seperti itu. Ya. Dilanjutkan wa'in wanut, ya, itu menjadi sebuah ciri. Ya. Jadi itu semuanya ciri, kata Muhammad bin Hasan, likuli mahamidi, sebagai setiap pujian. Jadi maknanya adalah bahwa orang ahli ilmu itu pasti akan mendapatkan pujian. Apa pujiannya? Pujiannya selalu diberikan sebuah kedudukan, ya, akan dihormati, ya, akan diberikan sebuah apresiasi oleh orang lain. Maka ini sangat faktual, ya, di bab yang pertama ini, bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang dibutuhkan oleh orang lain, ya, orang yang menjadi sebuah solusi, ya, menjadi orang yang selalu memberikan sebuah solusi di dalam segala persoalan, dan kita pun diangkat oleh Allah di dalam beberapa keutamaan, dan kita pun diberikan sebuah perhiasan di dalam kehidupan, maka kuncinya adalah belajar. Itu belajar. Maka dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu, dan itu semuanya pasti akan dimiliki. Ya, bahkan seringlah dikutip, ya, hadis yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi.
Wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmi. Wa man arada dunya fa 'alaihi bil ilmi. Itu kurang apa sih gitu ya? Kalau kita ingin sukses dunia, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses di dunia, ya, silakan pelajari ilmu tentang teknologi IT seperti Kang Dodi. Ini sangat luar biasa. Saya akan ajukan nanti ke DKM salah satu hak cipta nanti yang Kang Dodi bikin itu, ya itu luar biasa. Ini hasil anak rocky sebetulnya. Ini yang map itu ya, bukan lihat mapnya, tapi kreativitasnya. Ya, kalau di kemarin itu sangat apresiasi, semua guru itu sangat apresiasi. Ya, Pak Nuryanto cuma hanya memberikan masukan saja ya, dan sebagai tutor, Kang Dodi ini kurang ini, Kang Dodi kurang ini, tapi Kang Dodi yang mendesain itu tadi. Nah, itu menjadi sebuah karya yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak punya ilmunya di dalam bidang IT itu nggak mungkin bisa. Ya. Baru kemarin rapat ya dari ya, secara terima kasih. Itu semua apresiasi ini dapat siapa ini? Ya, desainnya dapat siapa? Bahkan percetakan saja. Ya. Ini bukan anak sekaliber anak SMA yang membuat. Ini sudah di luar imajinasi anak siswa tadi. Ya makanya itu semuanya dimiliki, ya, didapatkan dengan belajar. Yang ahli IT silakan kaji dengan IT. Dengan kita mengkaji IT, ya kita akan diberikan keutamaan oleh Allah. Semua bahkan ya sekali berkepala sekolah, makasih. Kalau lihat kreativitas anak tahu yang dimading itu, ya itu sangat luar biasa, sangat senang. Apalagi kemarin ketika disodori dengan konsep yang map itu kan, itu luar biasa. Malah sederhana ya kan, body kan gitu. Tapi kalau kami ya sekali berguru itu sangat luar biasa. Ini sekali lagi itu menjadi sebuah likuli mahamidi, itu menjadi sebuah ujian yang datang dari guru-guru kepada ahli ilmu.